Kemudian Umar bertanya, hal safarta ma'ahu? Apakah engkau pernah safar sama orang ini? Kata orang ini, tidak. Lakin amiltuhu bid-dirham wad-dinar. Tetapi saya punya bisnis sama orang ini. Saya sering berniaga dengan dirham dan dinar. Kata Umar, wallahi la ilaha illahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang sirah an-nabawiyah. Kita masuk pada pembahasan safratuhus tsaniyah ila Syam. Pembahasan safar yang kedua ke negeri Syam, yaitu safarnya Rasulullah SAW yang kedua kali ke negeri Syam. Yang mana safar pertama sudah kita jelaskan, yaitu Nabi SAW ketika sampai di kota Syam bertemu dengan rahib Bahira. Dan riwayat ini sebagaimana yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, sebagian ulama melemahkan, tetapi yang rajih insyaallah riwayatnya riwayat yang benar. Kemudian di sini Syekh melanjutkan, kata beliau, safratus tsaniyatu ila Syam. Safar yang kedua Rasulullah SAW ke negeri Syam. Kata beliau di sini, fil khamisati wal ishrin min umrihi sallallahu alaihi wasallam safara ila Syam marratan tsaniyah fi tijaratin li sayyidati Khadijah wa kanat dhata sharafin wa mal tastadiru ar-rijal fi maliha wa qad ikhtarathu li hadha al-amal لأنها سمعت بصدقه وأمانته وأخلاقه الشريفة وكان معه خادمها ميسرة فباء وابتاع ورجع بربح عظيم. Kata beliau, pada usia Nabi SAW, usia beliau 25 tahun, Nabi pun pergi ke negeri Syam yang kedua kali untuk melakukan perdagangan, yang mana perdagangan ini adalah miliknya Khadijah. Dan saat itu Khadijah belum istri Nabi SAW, belum menikah. Kemudian kata Syekh, sesungguhnya Khadijah ini adalah orang yang mulia dan orang yang kaya. Dan sering Khadijah memperkerjakan orang untuk berdagang, berniaga untuk hartanya. Kemudian Khadijah pun memilih Nabi SAW untuk menjalankan perniagaan perdagangan Khadijah. Kenapa? Karena Khadijah ini mendengar kejujuran Rasulullah, amanahnya, akhlaknya yang mulia. Dan bersama Nabi SAW pembantu Khadijah yang bernama Maisarah. Maisarah ini laki-laki, bukan wanita. Ya. Jadi sebagian orang kadang-kadang Maisarah kalau di Indonesia perempuan, ya Maisarah ini laki-laki. Ya, bukan wanita. Sama seperti kita di Indonesia saat itu perempuan rata-rata. Ya. Padahal di Arab saat itu nama laki-laki. Ya. Faba'a wabta'a. Ya.
menjual, ya, maka Nabi pun menjual dan membeli. Wa raja'a bi ribhin 'azim, dan mereka berdua, Maisarah dan Nabi sallam, pulang ke Mekah dengan membawa perniagaan yang besar. Di sini Syekh menjelaskan bahwasanya ketika Nabi sallam usia beliau 25 tahun, Nabi sallam sangat terkenal di bangsa Arab kejujuran beliau. Akhlak beliau, amanah beliau sangat terkenal di bangsa Arab. Bahkan orang Arab itu dahulu kalau mereka mau safar, mau bepergian, mereka menitipkan harta mereka kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking jujurnya Nabi sallam, saking mereka percayanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini didengar oleh Khadijah. Dan Khadijah adalah wanita yang kaya raya dan wanita pembisnis. Ia memiliki perdagangan. Dan Khadijah dia tidak sembarangan memilih orang. Maka ketika hal ini tersampai, ya, dengan Khadijah, maka Khadijah memilih Rasulullah SAW untuk berdagang di kota Syam, untuk melanjutkan bisnis Khadijah, memperdagangkan perdagangan Khadijah. Karena orang Arab zaman dahulu kalau mereka mau berdagang, perdagangan besar, mereka harus keluar. Harus keluar dari kota Mekah. Mereka pergi ke Syam, pergi ke Madinah, ya. Maka kalau musim panas, ya, mereka pergi ke Madinah. Kalau musim dingin mereka pergi ke Syam, perdagangan mereka, ya. Karena disitulah bangsa pasarnya. Maka Khadijah mendengar kejujuran Nabi, akhirnya dipilihlah Rasulullah SAW. Dan subhanallah, ya, Khadijah pun mengutus seorang pembantunya untuk melihat bagaimana Nabi SAW cara berdagang. Maka pada saat itu diutuslah bernamanya Maisarah. Maisarah ini adalah pembantu Khadijah. Di saat perjalanan Nabi SAW, dan diriwayatkan di dalam Al-Mu'jam Kabir Tabrani, ketika Nabi SAW di perjalanan, beliau singgah atau berteduh di sebuah pohon. Pada saat itu menghampiri mereka berdua seorang rahib, namanya adalah Tastur, ya, seorang rahib yang bernama Tastur. Dia ini datang menghampiri Nabi SAW dengan Maisarah. Kemudian rahib ini berkata kepada Maisarah, kata rahib ini, "Ma nazala tahta hadhihi sajarah qad illa nabi." Kata rahib ini, tidak ada orang yang bernaung di bawah pohon ini kecuali seorang nabi. Kecuali dia seorang nabi. Kemudian rahib ini bertanya, "Afi aini khumrah?" Apakah di dua matanya, maksudnya Rasulullah SAW, itu ada merah? Apakah matanya kemerahan? Maka kata Maisarah, iya. Kemudian kata rahib ini, "La tufariqhu." Jangan engkau pisahkan dia, terus bersamanya. Fahuwa nabiyyun hadil ummah akhirul anbiya. Kata rahib ini, sesungguhnya dia adalah seorang nabi dan dia adalah akhir para nabi-nabi. Riwayat ini disebutkan oleh Imam At-Tabrani dan dihasankan oleh Al-Haythami. Maka ini kejadian yang dilihat oleh Maisarah. Ya, kejadian yang dilihat oleh Maisarah ketika dia mendampingi Nabi SAW. Kemudian kejadian yang kedua dilihat oleh Maisarah adalah bahwasanya perdagangan Khadijah ketika ke kota Syam, tidak pernah Khadijah itu mendapatkan keuntungan yang luar biasa kecuali bersama Nabi SAW. Karena orang melihat bagaimana jujurnya Nabi, amanahnya Nabi, akhlaknya Nabi. Dan itu sangat logis sekali. Di dalam orang berniaga, kalau pelayanannya bagus, senyum, jujur, ya, kemudian melayani orang dengan lemah lembut, ya, maka otomatis orang tertarik. Yang aslinya kadang hendak nukar jadi nukar. Kenapa? Karena tega kalau kadang dibeli orang ini. Iya. Maka itu sangat logis sekali. Sehingga Nabi SAW bersama Maisarah membawa keuntungan yang begitu besar kepada Khadijah. Maka ketika sampai ke kota Mekah, Maisarah bercerita kepada Khadijah apa yang terjadi di perjalanan dengan Nabi SAW. Kemudian mendengar cerita Maisarah ini, Khadijah cepat-cepat dia datang kepada Waraqah bin Naufal.
Ya, datang kepada Waraqah bin Naufal menanyakan peristiwa ini. Kata Waraqah, kalau benar wahai Khadijah apa yang engkau sampaikan tadi, maka dia adalah seorang nabi. Wasmuhu Muhammad. Dialah yang dikatakan namanya Muhammad yang disebutkan di dalam kitab-kitab. Ketika melihat peristiwa itu, Khadijah melihat peristiwa itu tersebut, maka Khadijah pun menaruh kepercayaan yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para ulama, sebab peristiwa inilah yang menyebabkan nanti Khadijah menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian di sini Syekh melanjutkan, zuwaju bi sayyidati Khadijah. Pernikahan Nabi dengan Khadijah. Ba'da ruju'ihi bi syahrain min safrati tsaniyah, tazawwaja bi sayyidati Khadijah. وهي التي خطبته وكان عمرها 40 سنة وعمره صلى الله عليه وسلم 25 سنة وكانت قبله متزوجة بأبي هالة وقد مات وله ولد منها اسمه هالة وقد أقامت مع الرسول صلى الله عليه وسلم 25 ولم يتزوج غيرها حتى توفيت. Kata Syekh, pernikahan Nabi dengan Khadijah setelah Rasulullah SAW kembali 2 bulan dari safar beliau ke kota Syam yang kedua kalinya, maka Nabi pun menikah, kata Syekh, dengan Khadijah. Dan Khadijahlah yang mengkhitbah Nabi SAW. Dan pada saat itu umurnya Khadijah 40 tahun. Sedangkan umurnya Nabi SAW 25 tahun. Dan sebelum Khadijah menikah dengan Rasulullah, beliau menikah dengan Abi Halah. Dan meninggal suami beliau, dan Khadijah memiliki anak dengan Abi Halah. Nama anak beliau namanya adalah Halah. Dan Nabi SAW bersama Khadijah hidup bersama beliau kurang lebih 25 tahun. Dan Nabi tidak pernah menikah dengan wanita sampai Khadijah wafat, sampai Khadijah meninggal. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya menjelaskan tentang pernikahan Khadijah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan di sini, kata Syekh, bahwasanya ketika Nabi kembali dari kota Syam setelah 2 bulan, terdengar oleh Khadijah akhlaknya Nabi, kejujuran beliau, bagaimana perdagangan beliau, amanahnya beliau. Terdengar oleh Khadijah sifat yang baik ini, maka Khadijah ingin menikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul ilm berselisih, apakah Khadijah yang meminang Nabi sallam ataukah bukan? Pendapat yang paling benar adalah Khadijah menginginkan Nabi, tetapi Khadijah menyuruh orang yang dekat dengan Rasulullah sallam untuk menawarkan diri Khadijah kepada Nabi. Jadi Khadijah menyuruh ada orang yang dekat dengan Rasulullah sallam untuk menawarkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun ditawari Khadijah. Dan Khadijah sebelum menikah dengan Nabi, beliau sudah menikah sebelumnya. Beliau sudah menikah dengan 2 orang laki-laki. Yang pertama suami beliau adalah Atiq bin A'id al-Makhzumi. Beliau menikah dengan Atiq bin A'id al-Makhzumi. Dan beliau dikaruniai seorang anak yang bernama Hindun. Dikaruniai seorang anak yang bernama Hindun, anak perempuan. Kemudian beliau menikah lagi dengan Abu Halah. Abu Halah ini nama beliau yang lengkapnya adalah Abu Halah ibn Nabash at-Tamimi. Dan beliau dikaruniai, sebagian riwayat dikaruniai seorang anak dan seorang anak laki-laki dan seorang anak wanita. Jadi Khadijah sebelum menikah dengan Nabi itu memiliki 3 anak.
Ya, pertama dari suami yang pertama, ya kemudian dari suami yang kedua. Suami yang kedua ini meninggal di masa jahiliyah. Suami yang kedua meninggal di masa jahiliyah. Dan sebelum Khadijah menikah dengan Nabi SAW, maka banyak ya pemuka-pemuka bangsa Quraisy dan juga pemuka-pemuka orang Arab ingin menikahi Khadijah. Kenapa? Karena Khadijah orang yang kaya raya, terkenal bagus akhlaknya, ya, orang yang menjaga dirinya dan orang yang cantik. Maka siapa yang tidak mau? Maka semua orang datang ingin menikahi Khadijah, tapi Khadijah menolak. Sampai Khadijah melihat bagaimana akhlaknya Nabi SAW, maka salah satu ya dari orang yang terdekat Nabi SAW, tidak disebutkan siapa, menawarkan Khadijah agar dinikahi oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun mau menikahi Khadijah, bukan karena kayanya, bukan. Tapi Nabi SAW menikahi Khadijah karena afifahnya, karena terjaga agamanya, terjaga martabatnya. Maka Nabi SAW menikahi Khadijah. Ketika Nabi SAW menikahi Khadijah, ulama berselisih siapa yang menikahkan. Apakah abinya Khadijah yang bernama Khuwailid, ataukah pamannya yang bernama Amr ibn Asad. Di sebagian buku tarikh, buku sejarah disebutkan bahwasanya ketika menikahkan Nabi SAW, Khuwailid ketika hari pernikahan bapaknya Khadijah ini dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan mabuk. Sehingga sebagian ahli sejarah yang mengatakan yang menikahkan bukan Khuwailid, tetapi yang menikahkan adalah pamannya Khadijah yang bernama Amr ibn Asad. Dialah yang menikahkan Khadijah dengan Nabi SAW sebagai walinya. Maka Amr ibn Asad, dan ini rata-rata ahli sejarah menyebutkan bahwasanya Amr ibn Asad paman Khadijah lah yang menikahkan Khadijah. Kemudian ketika Khadijah dinikahkan, para ulama juga berselisih berapa usia Khadijah ketika dinikahkan dengan Nabi SAW. Sebagian ahli sejarah mengatakan usia Khadijah adalah 40 tahun, dan itu yang masyhur. Dan itu yang banyak di sebagian riwayat. Dalam sebahagian mengatakan bahwasanya usia Khadijah ketika dinikahkan dengan Nabi SAW di bawah 30 tahun. Tidak jauh bedanya dengan usia Rasulullah. Mereka berdalil dengan dalil bahwasanya Khadijah hidup bersama Nabi kurang lebih 25 tahun. Kata mereka, dan Nabi SAW mendapatkan anak dari Khadijah itu banyak. Iya. Nabi SAW mendapatkan anak dari Khadijah itu banyak. Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah, kemudian Qasim, ya, Abdullah, ya. Maka Nabi SAW mendapatkan anak dari Khadijah banyak. Maka kalau anak-anak Nabi itu, kata mereka, kalau dihitung tidak mungkin Khadijah usianya 40 tahun menikah dengan Nabi. Iya. Karena wanita rata-rata menopause itu mendekati usia 50. Tetapi ya pendapat yang benar wallahu taala alam, pendapat yang rajih bahwasanya, dan ini yang masyhur, Nabi SAW menikahi Khadijah itu usianya usia 40 tahun. Adapun alasan menopause, bisa jadi Khadijah tidak menopause. Dan apalagi zaman dahulu itu tidak bisa kita kiaskan dengan zaman sekarang. Zaman sekarang wanita cepat tua karena banyak makannya kada beraturan. Zaman dulu bisa jadi, sehingga mempercepat menopause-nya. Ya, bisa jadi zaman dahulu orang ya tidak ada unsur kimia, ya tidak unsur apa, maka menopause-nya lama. Iya. Maka sehingga berdalil dengan bahwasanya menopause Khadijah ya di usia 50, sehingga mereka mengatakan Khadijah itu menikah dengan Nabi di bawah usia 30, ini saya rasa kurang tepat. Ya, tapi itu ada pendapat, ya. Tapi pendapat yang masyhur di buku-buku sirah, di buku-buku sejarah, bahwasanya Nabi SAW menikahi Khadijah pada usia 40 tahun. Dan Nabi, usia beliau saat menikahi Khadijah, usia beliau 25 tahun. Ya, dan subhanallah, Nabi hidup bersama Khadijah kurang lebih 25 tahun. Ya. Kalau kita katakan Nabi menikahi Khadijah usianya 40 tahun, maka Khadijah meninggal usia berapa? 65 tahun. Ya, 65 tahun. Dan Nabi SAW menikahi Khadijah ya
selama 25 tahun beliau bersama Khadijah, istri beliau. Taib. Para ulama menjelaskan ya banyak faedah ya dari peristiwa pernikahan Rasulullah dengan Khadijah. Ya. Yang pertama, ya, Khadijah ini adalah ya disebutkan oleh para ulama wanita paling afdal. Wanita paling afdal di muka bumi. Ya, ulama berselisih siapakah wanita terbaik. Ya, ahlul ilm berselisih ya, siapakah wanita terbaik. Ya. Sebagian ulama menyebutkan wanita terbaik adalah Maryam ya binti Imran ya. Sebagian lagi mengatakan wanita terbaik adalah Khadijah. Sebagian lagi mengatakan wanita terbaik adalah Aisyah. Sebagian lagi mengatakan adalah wanita terbaik Fatimah. Ya. Disebutkan oleh para ulama ya tentang keutamaan Khadijah ini. Disebutkan di dalam sebuah hadis sahih. Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, khairu nisaiha Maryam binti Imran wa khairu nisaiha Khadijah binti Khuwailid. Kata Nabi SAW, sebaik-baik wanita adalah Maryam binti Imran. Kemudian kata Nabi, sebaik-baik wanita adalah Khadijah binti Khuwailid. Waqi, rawi hadis yang meriwayatkan hadis ini, dia menunjukkan ya, dia mengisyaratkan kepada langit dan kepada bumi. Maksud Waqi adalah wanita terbaik di muka bumi. Wanita terbaik di muka bumi ini adalah Khadijah binti Khuwailid. Makanya Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya Maryam binti Imran wanita terbaik pada zamannya. Khadijah wanita terbaik pada zamannya. Maka dua wanita ini adalah wanita terbaik pada zamannya. Dan ini salah satu keutamaan Khadijah. Di antara keutamaan Khadijah yang lain, ya saking tingginya kedudukan Khadijah ini, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu. Ya, cemburu dengan Khadijah. Disebutkan kata Aisyah, "Ma ghirtu ala nisa'in Nabi sallam illa ala Khadijah." Saya cemburu kepada istri-istri Nabi kecuali pada Khadijah. Kata Aisyah, saya tidak ada cemburu ya, kecemburuan saya yang sangat kecuali pada Khadijah. Kenapa? Kata Aisyah. Iya. Karena ya wa ini lam udrikha. Pertama kata Aisyah, saya tidak mendapatinya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau memotong kambing, ya menyembelih kambing, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bagikan daging-daging ini kepada teman-teman dekat Khadijah. Bagikan daging kambing ini ke teman dekat Khadijah. Kemudian kata Aisyah, wahai Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa engkau wahai Rasulullah melakukan demikian? Ya, orangnya sudah meninggal. Kenapa dibagikan kambing-kambing ini kepada ya teman-temannya Khadijah? Kata Nabi sallam, inni ruziktu hubbaha. Sesungguhnya kata Nabi sallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan yang sangat kepada Khadijah. Ya, kata Nabi, saya sangat cinta sekali sama Khadijah. Nah, ini di antara keutamaan Khadijah. Ya, bahkan ya, malaikat Jibril alaihissalam salam dengan Khadijah. Ya, kirim salam. Bayangkan malaikat Jibril kirim salam kepada Khadijah. Disebutkan dalam sebuah hadis. Ya. Kata Nabi SAW, ya, Jibril datang, ya, kata Jibril, fa idza hiya atatka faqra 'alaiha assalam min rabbiha azza wa jal wa minni wa bishirha buyutan fil jannah min yahsabin la saqiba fihi wa la nasab. Kata Jibril alaihissalam, jika datang kepada engkau wahai Rasulullah Khadijah, maka katakan Allah Azza wa Jalla memberikan salam kepadanya. Dan katakan pula aku salam untuk Khadijah. Bayangkan, Allah salam kepada Khadijah dan aku salam kata Jibril kepada Khadijah. Dan beritakan kepada Khadijah bahwasanya dia memiliki rumah di surga. Min qasbin, yang mana rumah tersebut terbuat dari berlian, dari permata. Yang mana di rumah tersebut tidak ada pertengkaran, wala nasab, tidak ada kecapean, tidak ada kelelahan. Maka ini di antara sekian banyak keutamaan Khadijah.
Oleh karena itu para ulama mengatakan Khadijah ini ya adalah wanita terbaik pada masa-masanya. Wanita terbaik pada masa-masanya. Maka ada ulama sepakat ya, ada beberapa wanita pada masa Nabi SAW wanita terbaik. Di antaranya adalah Khadijah, Fatimah dan Aisyah. Ya, Fatimah dan Aisyah. Maka kata para ulama, tiga wanita ini ada tiga wanita terbaik pada masanya. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, ya, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari peristiwa pernikahan Khadijah ini. Yang pertama, Khadijah beliau menikahi Nabi SAW karena melihat akhlak Nabi di waktu safar. Melihat akhlaknya Rasulullah SAW di waktu safar diceritakan oleh Maisarah. Kata para ulama, seseorang itu kalau kita ingin mengetahui akhlaknya maka dilihat di waktu safar. Maka di waktu safar itu nampak semua akhlak seseorang. Kalau tidak di waktu safar tidak nampak. Kalau di waktu biasa-biasa kita ketemu, ya dia salam, senyum bisa, ya tertawa bisa. Tapi di waktu safar itu kelihatan belangnya orang itu. Makanya orang itu kalau dia baik di waktu safar, maka insya Allah baik orang itu. Makanya disebut safar apa? Li'anna yusfi wujuhan nas. Karena safar itu membuka wajah manusia. Kelihatan orang di waktu safar. Orang emosian kelihatan di waktu safar. Ketika dia capek ya, maka kelihatan emosinya di waktu safar. Orang yang lembut juga kelihatan di waktu safar. Makanya ada seseorang pernah bersaksi pada masa Umar bin Khattab. Orang ini bersaksi, wahai Umar, saya mau menjadi saksi. Kata Umar, man yuzakkik? Siapa yang mentazkiyahmu? Kemudian ada salah seorang berdiri, saya wahai Umar, saya yang mentazkiyahnya. Kata Umar, ma yudrik? Apa yang menyebabkanmu mentazkiyah dia? Dari mana engkau tahu bahwasanya orang ini baik? Kata orang ini, kemudian Umar bertanya, hal safarta ma'ahu? Apakah engkau pernah safar sama orang ini? Kata orang ini, tidak. Lakin amiltuhu bid-dirham wad-dinar. Tetapi saya punya bisnis sama orang ini, saya sering berniaga dengan dirham dan dinar. Kata Umar, wallahi la ilaha illahu ma ta'rifuhu. Kata Umar, demi Allah, ya, tiada Tuhan yang berhak disembah, sesungguhnya engkau tidak mengetahui orang ini. Artinya kata Umar, tidak cukup pengetahuanmu dalam masalah perniagaan, dia baik, dalam berdagang, jual beli, engkau mentazkiyah dia, merekomendasikan dia. Ya, kecuali engkau pernah safar bersamanya. Subhanallah. Karena safar itu menjadikan orang itu dikenal, diketahui dia baik atau tidaknya. Maka Anda kalau ingin lihat teman Anda itu baik, buruk, safar bersamanya. Maka kalau bersafar bersamanya, Anda Masya Allah, orangnya baik, bagus akhlaknya, itu menunjukkan akhlaknya di luar safar, di waktu dia tidak safar, itu menjadi akhlak yang baik. Kemudian yang kedua, ya, faedah yang bisa kita ambil dari peristiwa Khadijah ini, bahwasanya Khadijah ini menikah dengan ditawarkan. Khadijah menikah dengan Rasulullah itu ditawarkan oleh seseorang. Ada seseorang dekat dengan Nabi menawarkan Khadijah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini para ulama mengatakan bahwasanya boleh seorang wanita itu menawarkan dirinya untuk dinikahi. Tidak mengapa seorang wanita itu menawarkan dirinya untuk dinikahi. Dan hendaknya para aulia, wali-wali wanita, bapak-bapaknya, ya, atau kakak-kakak wanita tersebut atau pamannya, kalau seandainya tidak ada kakaknya, berusaha menikahkan wanita tersebut. Kalau seandainya Anda punya anak, sudah mungkin berumur, dan tidak ada yang meminangnya, tidak ada yang datang untuknya, maka Anda yang datang berusaha mencarikan untuknya. Maka sebab terbesar wanita pada zaman sekarang ini, banyak wanita tidak menikah akibat dia membujang, ya, lama, akibat orang tuanya tidak bergerak. Orang tuanya menunggu bola, menunggu orang datang. Kalau sudah tahu anak Anda berumur atau saudari Anda berumur, Anda yang bergerak. Anda mencari orang, menawarkan kepada orang lain. Tentu kata para ulama, menawarkan di sini adalah
dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf menjaga kehormatan keluarga. Bukan seseorang mengupdate di status siapa yang mau kawin lawan ulun. Ya. Ya, atau seseorang update di Facebook, nah tidak. Tetapi Anda datang, siapa yang kira-kira bertanya kepada orang siapa laki-laki yang baik, bertanya. Ya, bertanya. Maka jika Anda mengetahui maka datangi, telepon. Ditanyakan, ini maukah antum dengan anak saya? Maka itu sudah kewajiban. Kalau seandainya orang tua melakukan hal ini atau para wali-wali melakukan semacam ini, maka sedikit wanita itu membujang. Ya, sebab wanita itu banyak membujang pada zaman sekarang karena orang tuanya, wali-walinya menyepelekan hal ini. Lalai dalam hal ini. Maka anak itu kalau sudah berumur, tidak ada yang datang. Bisa jadi orang itu tidak datang karena tidak tahu. Bukan tidak mau karena dia tidak tahu. Tahu takutan melihat abahnya minat seram. Ya. Ya bisa jadi takutan pada abahnya sing lembutan. Ya, maka ini di antara faedah yang luar biasa. Di sini Khadijah menawarkan dirinya dan ini tidak ada masalah. Bahkan Nabi Syuaib itu menawarkan anaknya. Nabi Syuaib menawarkan anaknya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Nabi Syuaib kepada Nabi Musa, "Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini." Kata Nabi Syuaib, wahai Musa, saya ingin menikahkan kamu ke salah satu dari dua anak perempuan saya. Maka Nabi Syuaib menawarkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Makanya ya, dan ini keharusan ya bagi seorang wali atau seorang ayah, atau dia tidak memiliki ayah, dia seorang kakak atau seorang dinsanaknya, maka mencarikan untuk adiknya, atau seorang ayah mencarikan untuk anaknya jika orang itu sudah berumur. Kemudian faedah yang ketiga yang kita ambil dari peristiwa pernikahan Khadijah dengan Nabi SAW, karena ini banyak sekali faedah yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya Khadijah memilih Nabi SAW karena kesolehannya. Dan itu tercermin ketika Khadijah mendengar dari Maisarah akhlaknya Rasulullah SAW. Dan seperti itu pula Rasulullah SAW menikahi Khadijah karena iffahnya dia, karena beliau menjaga kehormatannya. Ya, Nabi SAW kalau seandainya beliau ya ingin mencari kecantikannya, ingin mencari dunia, maka Nabi tidak akan menikahi Khadijah. Kenapa? Karena Khadijah usianya 40 tahun. Niscaya akan Nabi cari gadis. Yang kedua, Nabi tidak akan menikahi Khadijah karena Khadijah janda 2 kali. Ya, 2 kali sudah menikah. Yang satu aja kadang-kadang kita mikir-mikir. Ya, apalagi sudah dua kali. Nabi SAW ya, beliau kalau seandainya mencari dunia tidak akan menikahi Khadijah karena Khadijah sudah dua kali menikah. Tapi Nabi SAW karena memilih agamanya. Makanya kata para ulama, ya, seorang laki-laki ketika mencari pasangan maka ingat hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, tunkahul mar'ah li arba. Wanita itu dinikahi karena berdasarkan empat hal. Kata Nabi SAW, li jamaliha, karena kecantikannya, wali hasabiha, karena kedudukannya, wali maliha, karena agamanya, wali diniha, dan karena wali maliha karena hartanya, wali diniha karena agamanya, fatfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah agamanya, kata Nabi SAW, maka engkau akan beruntung. Bukan maksud di dalam hadis ini adalah kita mengumpulkan pada wanita itu 4 sifat ini. Harus cari cantik, kaya, kedudukannya tinggi, agamanya soleh. Iya, ustadz aja gak ada dapat kayak ini. Masa ya? Iya. Maka ini orang salah paham dalam memahami hadis ini. Tetapi Nabi SAW memberikan apa? Memberikan gambaran. Sebab orang menikah itu biasanya di masyarakat itu menikah didasari 4 hal ini. Ada orang menikah itu lantaran disebabkan apa? Karena wanita ini kaya. Ada orang yang menikah itu disebabkan karena apa? Karena kedudukannya. Ada orang menikah itu karena disebabkan ya agama sang wanita. Ada orang menikah itu disebabkan karena cantiknya si wanita. Dan kata Nabi SAW, maka pilihlah agama, niscaya engkau akan beruntung.
Maka disuruh oleh Nabi seorang laki-laki itu memilih agamanya wanita. Bukan berarti juga di sini Ustadz berarti wanita yang beragama apakah ulun terima aja lah. Walaupun ulun kada suka, tidak demikian pula. Tetapi maksudnya adalah kalau Anda sudah cocok pada seorang wanita, sifat-sifatnya sudah Anda cocok pada wanita tersebut, maka lihat agamanya. Kalau agamanya tidak bagus, ditolak. Kalau agamanya bagus, Anda terima. Jangan pikir-pikir lagi. Jangan pikir-pikir lagi siapa kuliah, siapa belajar. Tidak, terima sudah. Ya, kalau seandainya sudah cocok, maka lihat agamanya. Kalau sudah cocok, lihat agamanya. Agamanya tidak bagus, Anda tolak. Agamanya bagus, Anda terima. Ini pandangan dari laki-laki. Sebegitu pula pandangan dari pihak wanita. Ya, keluarga dari pihak wanita, seorang ayah atau seorang saudara, maka dia ingat hadis Nabi sallam. Kata Nabi sallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Kata Nabi sallam, jika datang kepada sekalian orang yang kalian ridhoi, senangi agamanya dan akhlaknya, fazawwiju, maka nikahkanlah putra-putri kalian. Kata Nabi sallam, nikahkan putri-putri kalian. Illam taf'aluh takun fitnatun fil ardh. Jika kalian tidak melakukan, maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini, wa fasadun arid, dan akan terjadi kerusakan yang luar biasa, kata Nabi sallam. Maksud hadis ini juga banyak orang salah paham. Banyak orang salah paham juga di dalam masalah hadis ini. Di dalam masalah hadis ini, Nabi sallam memberitakan kepada waliul umur, kepada wali wanita, jika laki-laki itu sudah cocok, ya Anda lihat sudah cocok, maka nikahkan kalau seandainya dia orang yang beragama. Berarti di sini Ustadz kada bolehlah menolak laki-laki anak pondok pesantren, tidak. Iya. Ini kadang-kadang dalil dari anak pondok pesantren. Saya lulusan Mahadun Nurain, harus pian terima, ini ulunnya soleh. Iya. Maka iya, tidak demikian pula. Iya, tidak demikian pula. Tetapi Nabi SAW, ya, boleh seorang wanita menolak, ada laki-laki beragama kemudian ditolak, boleh. Kalau dia tidak cocok. Apa dalilnya? Banyak dalilnya. Nabi SAW menolak Abu Bakar, menolak Umar bin Khattab ketika meminang Fatimah. Abu Bakar, Umar datang meminang Fatimah. Kata Nabi, innaha saghirah. Sesungguhnya Fatimah masih kecil. Kemudian setelah itu Nabi kawinkan dengan siapa? Dengan Ali bin Abi Thalib. Padahal Abu Bakar dan Umar lebih afdal daripada Ali. Iya. Dan juga banyak hadis-hadis yang lain, iya. Yaitu sahabat-sahabat yang lain. Di antaranya adalah Fatimah, ya. Fatimah binti Sabit. Boleh juga orang itu ya menolak ya karena agama itu kalau seandainya dia tidak cocok sebelumnya. Dan itu terjadi pada seorang sahabiyah Fatimah, Imra'atus Sabit ibn Qais, ya, wanitanya Sabit ibn Qais. Kata wanita Sabit ibn Qais, ya Rasulullah, Sabit ibn Qais ma'utibu alaihi fi khuluqin waladin. Wahai Rasulullah, aku tidak membenci Sabit ibn Qais ini tentang perkara akhlaknya dan agamanya. Lakinni aqra'ul kufra fil Islam. Tetapi aku benci, kata beliau, kufur fil Islam, tidak sanggup memenuhi hak-hak sebagai seorang istri kepada suaminya. Maka kata para ulama, masuk dalam hadis ini, jika datang orang soleh, maka terimalah yang kalian ridhoi. Maksudnya adalah jangan sampai pandangan waliul umur, wali wanita itu hanya melihat pada materi. Kalau seandainya orang ini tidak memiliki kedudukan, tidak memiliki harta, dia tolak. Padahal orang yang datang adalah orang yang saleh. Kalau yang datang adalah orang yang agamanya sedikit, tetapi dia berharta, memiliki kekayaan, dia terima. Ini yang dimaksudkan Nabi dalam hadis ini. Iya. Kalau seandainya yang datang adalah orang yang kaya, walaupun dia tidak berakhlak atau berakhlaknya sedikit, atau memiliki agama sedikit, tidak apa-apa. Yang penting dia kaya. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi dalam hadis ini. Maka kata Nabi, jangan seorang itu menikahkan lantaran kekayaan dan kedudukan laki-laki tersebut. Tetapi nikahkanlah, pilihlah wanita Anda, istri-istri untuk anak-anak Anda, pasangan. Ketika sudah cocok, pilihlah agamanya. Kalau sudah cocok sifatnya, maka lihat agamanya.
Kalau agama laki-laki ini bagus, maka nikahkan dia. Di sini Nabi SAW mengatakan khuluqun waladin, akhlak dan agama. Dan subhanallah, orang itu kadang-kadang bertanya kepada agama itu cuma pertanyaan yang sepele saja. Dan kadang-kadang tidak mendetail. Ini salah. Seorang wali wanita itu harus detail dia. Khususnya dalam menanyakan akhlak dan agama. Harus detail. Jangan nanyanya global-global, tapi harus detail. Ya beda. Tapi sebaliknya zaman sekarang ini terbalik. Pertanyaan agama dan akhlak itu pertanyaan global. Anaknya baik, jadi baik benar orang. Iya. Anu pang sembahyang aja ini alhamdulillah sudah selesai. Iya. Adapun masalah harta, bisnisnya apa? Oh, berjualan ini berapa keuntungannya sebulan? Detail. Kalau dalam masalah apa? Dunia detail. Iya. Bahkan dalam masalah penyakit ada bisi penyakit apa? Oh, penyakit ini. Wah, pokoknya detail. Tapi dalam akhlak dan agama pertanyaannya global. Ini salah. Seharusnya yang Anda detailkan itu ada pertanyaan akhlak dan agama. Ada pun masalah Anda bertanya tentang masalah maisha, mata pencariannya, itu nggak ada masalah. Anda tanya masalah global. Tapi yang terpenting itu adalah masalah akhlak dan agama. Kadang-kadang ukuran orang itu agama cuma satu, cuma dua ukurannya. Kada berzina, kada minum obat, kada mabuk-mabukan sudah. Ini bagus anaknya. Tidak hanya itu ukuran agama. Iya. Kadang-kadang ukuran akhlak itu, ya, siapa yang nyelon orang tuanya, baik dia orang tua sudah selesai. Maka ukuran akhlak juga tidak demikian. Maka harus detail. Orang tua itu ketika menanyakan ada seorang laki-laki, tanyakan secara detail tentang masalah akhlak dan agamanya. Sebab banyak terjadi perceraian antara laki-laki dengan wanita, ya. Seorang mentalak istrinya akibat orang tuanya tidak detail. Dia menanyakan tentang calon anaknya ini, dan itu banyak terjadi. Maka Anda lihat tuh rata-rata perceraian, ya, di rumah tangga itu disebabkan adalah seorang laki-laki tidak berbuat ihsan, tidak berbuat baik kepada istrinya. Makanya kata Hasan Al-Basri, nikahkanlah anak kalian itu, anak-anak wanita kalian itu dengan orang yang saleh. Jika dia mencintainya, maka dia akan memuliakannya. Jika anak kalian berbuat salah, dia tidak akan mendoliminya. Ya, dia tidak akan mendoliminya. Maka ini penting. Ya, maka kisah Khadijah ini, ya, mengisyaratkan Khadijah memilih Nabi karena apa? Karena agamanya. Banyak orang datang, orang Quraisy kaya, tapi ditolak oleh Khadijah. Ya. Dan Nabi pun memilih Khadijah karena, ya, Khadijah menjaga agamanya, karena dia adalah wanita yang afifah, wanita yang memelihara kehormatannya. Kemudian faedah yang terakhir dari peristiwa pernikahan Khadijah dengan Nabi SAW adalah, kata para ulama, Khadijah dan Rasulullah SAW, mereka adalah sosok yang menjadi panutan di dalam memberikan contoh di dalam rumah tangga. Iya, saling memenuhi hak kedua-duanya. Disebutkan Khadijah, nanti akan datang permasalahannya, yaitu ketika Nabi SAW menerima wahyu. Apa yang dilakukan oleh Khadijah? Ya. Kata Khadijah, kalla la yukhzikallahu abada. Wahai Rasulullah, sesungguhnya yang datang itu demi Allah, Allah itu tidak akan menghinakanmu. Ya, tidak mungkin Allah itu menghinakanmu. Nabi ditenangkan oleh Khadijah di saat-saat Nabi ketakutan, dan Khadijah tidak pernah mencela Nabi, tidak pernah menjelekkan Nabi, baik itu di waktu Nabi ada ataupun tidak ada. Tidak pernah Khadijah, ya. Dan sebab itulah kata para ulama, seorang wanita tidak boleh dia menjelekkan suaminya. Baik itu suami tidak ada di rumahnya, dia cerita sama temannya, dia cerita sama akhwat yang lainnya, tidak boleh, haram hukumnya. Ya. Sebab itu pula Nabi SAW beliau memenuhi hak-haknya Khadijah, dipenuhi oleh Nabi SAW hak-haknya Khadijah. Maka terkenal Nabi dengan ihsannya, berbuat baiknya dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka kata para ulama, ini diantara faidah, ya, dari pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah. Dan terakhir, ya, peristiwa pernikahan Nabi dengan Khadijah ini membantah syubhat dari orang-orang yang ingin menurunkan derajat Rasulullah SAW, yang ingin mengkritik Nabi SAW, bahwasanya Nabi itu menikahi banyak wanita, ya, bahwasanya Nabi SAW banyak menikahi gadis-gadis. Maka ini bantahan. Nabi SAW, ya, menikah dengan Khadijah, usia Khadijah 40
40 tahun. Dan Nabi tidak berpoligami, tidak menikah setelahnya kecuali sampai 25 tahun. Bayangkan. Ya 25 tahun. Baru Nabi menikah ketika Khadijah meninggal. Selama itu 25 tahun tidak pernah Nabi SAW ya menikahi wanita. Ini bantahan terhadap orang-orang yang menuduh Rasulullah SAW dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Maka peristiwa pernikahan Khadijah ini bukti bahwasanya Nabi SAW menikahi Khadijah karena iffahnya beliau, karena beliau menjaga kehormatannya. Wallahu taala alam. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silahkan. Betul. Iya. Iya. Jazakallahu khairan. Kata beliau, apakah bisa juga wanita-wanita zaman sekarang dapat rumah di surga? Bisa. Amalannya sangat ringan. Maka ada amalan ya dibangunkan rumah di surga. Apa amalan tersebut? Pertama, di antaranya adalah menjaga sholat sunnah rawatib. Menjaga sholat sunnah rawatib. Ya sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Maka kalau diamalkan ini, maka Allah bangunkan rumah baginya di surga. Berdasarkan hadis Ummi Habibah, man hafidha 10 rakaat banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang menjaga 10 rakaat sholat sunnah, maka Allah bangunkan rumah baginya di surga. Kemudian yang kedua, di antara juga dibangunkan rumah di surga adalah seseorang meninggalkan perdebatan karena Allah. Dia berdebat, walaupun dia bisa membantah perdebatan tersebut, tapi dia tinggalkan perdebatan yang mungkar tersebut. Dia ditinggalkan karena Allah. Maka orang semacam ini Allah bangunkan baginya rumah di surga. Maka banyak amalan ya yang dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapa saja orang yang membangun masjid, ya, menyumbang dalam pembangunan masjid, maka Allah bikinkan bagi dia rumah di surga. Ya, dibikinkan bagi dia rumah di surga. Maka ini banyak sekali amalan-amalan yang kita dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik, ada lagi yang lain? Nah. Apa makna salam di dalam syariat Islam sebagaimana yang disebutkan tadi Allah dan malaikat Jibril salam nih memberi salam kepada Khadijah. Kan juga sering di masyarakat itu salam kesimpulan salam. Baik. Arti salam, ya. Arti salam itu artinya adalah keselamatan. Ya. Arti salam itu artinya adalah keselamatan. Kemudian arti salam, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, maka ya bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala memuji ya wanita tersebut. Allah puji wanita tersebut dan Allah berikan keselamatan dia. Ya, bahwasanya Allah memuji Khadijah dan diberikan keselamatan. Makanya dibangunkan rumah di surga. Selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala, selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ini arti makna salam, ya. Dia selamat, sejahtera, itu makna salam. Maka salam dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memuji hamba tersebut, ya, dan dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik. Pernah mendengar hadis Rasulullah ditanya siapa wanita yang paling dicintai, Rasulullah menjawab Aisyah. Terus laki-laki yang paling dicintai, Rasulullah menjawab Abu Bakar. Bagaimana penjelasan hadis ini? Sedangkan faktanya banyak sekali hadis-hadis, bahkan Rasulullah mau meninggal pun dipanggil Aisyah menjadi ibu Khadijah. Jadi penjelasan hadis Ustaz. Kemudian yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menawarkan Hafsah kan masih muda, kepada Abu Bakar, Utsman. Mereka ini kan sudah beristri, sudah banyak istri. Sementara waktu itu kan banyak juga muda. Apakah cara-cara ini syar'i kalau dilakukan sekarang? Kalau kita sarankan pasti kita gunakan cara yang muda. Walaupun jauh lebih sana yang beristri
Apakah cara ini lebih bagus Ustaz? Kemudian yang ketiga, Umar bin Khattab kan menikahi Ummu Kulsum anaknya Fatimah. Dan Fatimah saja Rasulullah kan menolak karena masih kecil. Berarti kan ada istri Umar bin Khattab, apa hadisnya sahih, anaknya Fatimah Ummu Kulsum bin Ali. Barangkali kalau masih hidup Rasulullah pasti ditolak juga Ustaz. Kan ada salah satu istri Umar bin Khattab. Iya, ditanyakan apa? Ini apa maksud saya, kalau mungkin Rasulullah masih hidup mungkin dia bisa menolak sebenarnya dari Umar. Kalau umpamanya saja dia tolak. Yang soal kedua tadi menawarkan laki-laki ya? Iya, Hafsah anaknya Umar. Ketiga Hafsah menawarkan kepada Abu Bakar dan kepada kalau kita sekarang kan pasti mereka ini kan sudah beristri banyak. Kalau kita sekarang kan pasti mencarikan yang bujang orang begitu saja. Apakah cara ini yang lebih bagus Ustaz? Petunjuk yang dilakukan Umar bin Khattab. Mencari yang sudah beristri. Kalau lebih besar. Baik. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Iya. Masalah hadis pertanyaan pertama, wanita yang paling dicintai disebutkan dalam hadis bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha dari pihak wanita, dan wanita yang paling dicintai adalah laki-laki yang dekat dengan Nabi adalah Abu Bakar. Kata Ahab, itu belum tentu dia paling dicintai. Kata Ahab, itu belum tentu dia paling dicintai. Karena kata Ahab itu adalah perbandingan dengan sesuatu yang masih ada. Maka di antara wanita Nabi yang hidup pada saat itu yang paling dicintai oleh Nabi adalah Aisyah. Tapi tidak diragukan kata para ulama bahwa Khadijah ada yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya kalau ada perbandingan itu tidak mesti ya bahwasanya dia yang paling. Kadang-kadang perbandingan itu dengan sejajarnya. Contoh misalnya saya katakan, saya dengan Fulan lebih banyak uangnya. Saya adalah orang yang paling lebih beruang, lebih kaya daripada si Fulan. Iya. Perbandingannya saya dengan si Fulan. Kalau bandingkan dengan yang lain, kan ada apa-apanya. Ujung jarinya kan ada. Ya, ujung jarinya kan ada. Maka kata perbandingan itu adalah sesuatu yang dibandingkan dengan orang yang ada di hadapannya. Ya, maka Ahabun Nisa, ya wanita yang paling dicintai oleh Nabi SAW adalah Aisyah dibandingkan dengan istri Nabi yang lain yang ada pada saat itu. Adapun Khadijah radhiyallahu taala anha adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, ya, dan memiliki ya kecintaan yang luar biasa, kekhususan luar biasa pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah menawarkan anak kita. Ada wanita akhwat misalnya, kita sebagai walinya kita tawarkan kepada yang bujang-bujangkah, kepada yang sudah menikah-menikahkah. Maka tawarkan kepada yang bujang-bujang. Ya, jangan kepada yang menikah-menikah, kasihan yang bujang-bujang ini. Iya. Maka tawarkan ke mereka, ya mereka yang lebih berhak. Ya, mereka yang lebih berhak untuk menjaga agama mereka. Terus kenapa Umar menawarkan kepada Abu Bakar, menawarkan kepada Utsman? Karena Umar menganggap bahwasanya Abu Bakar adalah ya sahabat yang paling mulia. Utsman adalah sahabat yang paling mulia. Dia ingin dinikahi anaknya adalah dari orang yang paling mulia, dan itu wajar. Maka kalau seandainya ada orang tua yang menawarkan ya kepada orang yang dia lihat Masya Allah orang bertakwa walaupun dia sudah nikah apa macam, maka tidak ada masalah sebetulnya, tidak ada masalah. Tapi kalau pertanyaannya di sana sama-sama ada orang yang bertakwa, yang satu sudah nikah, yang satu belum menikah, maka tawarkan kepada yang belum menikah, itu lebih utama, lebih aula. Kemudian soal yang ketiga, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu nikah dengan anaknya Ali bin Abi Thalib. Kalau Rasulullah masih hidup mungkin bisa menolak. Pertama, hak yang menikahkan itu adalah wali. Wali seorang wanita itu adalah bapaknya. Maka Ummu Kulsum adalah bapaknya adalah Ali bin Abi Thalib. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya Umar ada sahabat yang mulia. Ya, maka kenapa Ali menikahkan? Karena dia ada sahabat yang mulia. Nabi menolak Umar dan Abu Bakar karena Nabi SAW melihat tidak cocok dengan Fatimah. Makanya saya katakan kecocokan itu dilihat terlebih dahulu. Ya, jika seandainya sudah cocok, maka terima laki-laki itu kalau bagus agamanya. Tolak laki-laki itu
Kalau sudah cocok, tolak laki-laki itu kalau seandainya tidak bagus agama dan akhlaknya semacam itu. Wallahu taala alam. Baik. Ada lagi yang lain? Cukup. Baik, mungkin itu saja. Kita sudah doakan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.